Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi Kitab Yesaya. Kali ini kita ambil tema rencana Tuhan untuk Israel sebenarnya. Tapi nanti kita lihatlah ya. Ini beberapa pasal ini, dari pasal 28 sampai pasal 35. Ini judulnya yang LI bikin ini, Yerusalem tersesak dan terlepas ya. Ini sampai banyak sekali ya pasalnya. Tapi inti daripada cerita ini adalah bagaimana Israel sebagai umat Tuhan yang di dalamnya Tuhan sudah ada perjanjian lama. Itu nanti kita akan lihat dulu sedikit perjanjiannya itu apa. Namun Israel gagal memelihara perjanjian itu ya. Itu sebabnya dalam Yeremia 31 ayat 31 itu Tuhan berjanji akan membuat suatu perjanjian yang baru, yang terutama untuk Israel dan Yehuda ya. Kemudian karena juga perjanjian baru Israel itu menolak, dia menolak Yesus kan. Kemudian perjanjian itu ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain, perjanjian baru itu ya. Nah, di sini dalam bagian ini berapa pasal ini ya sampai 35 dari 28 ini dikatakan mengenai kesalahan-kesalahan Israel. Teguran ya. Karena begini, kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti terjadi apa yang Tuhan janjikan itu. Tapi kalau dari pihak umatnya itu ada dosa, ada kesalahan, penyimpangan atau akhirnya tidak memelihara perjanjian, itu bukan berarti perjanjiannya batal. Tuhan tidak pernah berhenti dengan rencananya. Dia pasti itu dan harus terjadi ya. Nah, inilah ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa tergantung respon kita, kan suka begitu tuh. Ada banyak orang ngomong ya, tergantung orangnya. Kalau Tuhan Yesus misalnya sudah menyelamatkan, dia mati untuk semua orang ya. Ada juga sih yang percaya mengatakan dia Yesus mati hanya untuk umat pilihan Tuhan ya. Tapi kita nggak bahas itu lah. Pendeknya saya itu banyak sekali buktinya bahwa Yesus mati untuk semua. Sebagaimana Adam jatuh dan seluruh manusia itu jatuh ke dalam alam maut, demikian juga oleh satu orang Yesus itu ditebuslah semuanya. Sebagai Yesus itu mati sebagai Adam akhir, menutup semuanya ini, tumpas kayu salib, dia mati bangkit, dia menjadi manusia kedua, artinya menjadi suatu ras manusia baru, ciptaan baru ya. Namanya manusia ya, kepala-kepalanya itu kalau kayak Adam kekepalaan ini bicara headship, satu jatuh ya, kepala jatuh ya ikut semua ya. Demikian juga Yesus sebagai kepala manusia baru, manusia kedua di surat Korintus itu jelas. Maka semuanya nanti pada akhirnya ya, karena Yesus juga bilang dalam Yohanes 12 ayat 32 bahwa kalau aku mati, aku ditinggikan, nanti mati bangkit, itu aku akan tarik semua orang. Tapi ada urutannya. 1 Korintus 15 bicara urutannya. Yang pertama Yesus dulu yang bangkit. Ini bicara kebangkitan ya. Yang kedua, nanti ketika dia datang kedua kali, orang Kristen bilang itu umumnya, itu disitulah umat pilihannya dibangkitkan. Bangkit itu artinya menerima tubuh baru. Kita akan mendapatkan tubuh baru ya. Tapi yang bangkit itu hanya umat pilihannya. Karena dalam Kekristenan itu ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi umat pilihannya itu yang nanti bangkit. Kita akan lihat dulu juga itu nanti. Tapi kita mau tegaskan dulu di sini bahwa rencana Bapa itu tidak mungkin gagal. Kalau rencana Tuhan gagal katanya karena kehendak manusia, aduh, ini Tuhan siapa ini yang begini nih ya. Kayak jujur, kalau ada Tuhan yang seperti itu, yang tidak mampu menjalankan rencananya, saya akan cari Tuhan yang lain ya, yang mampu berbuat, yang bertenaga, yang punya kuasa, yang maha kuasa lah ya, yang bisa membuat rencananya terjadi. Ya kalau dia sendiri bikin rencana gagal, nggak bisa dijalankan, ya bagaimana? Ngapain kita bersandar kepada Tuhan yang seperti itu, ya? Tapi kalau kita katakan bahwa
sekali Tuhan berfirman, sekali Tuhan mengadakan perjanjian, itu tidak boleh gagal. Ya, apapun caranya, kalau dari pihak umatnya ada pelanggaran, dia akan disiplin itu. Dia akan bertindak sedemikian sampai rencananya jadi, gak boleh gagal. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26-28 itu jelas kan. Banyak orang pikir itu sudah apa? Itu bukan rencana, itu rencana, baru rencana. Baiklah kita, kata Tuhan, menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu baru rencana, belum jadi kok. Ya, di Taman Eden juga manusia belum serupa segambar dengan dia. Manusia yang di Adam dan Hawa yang di Taman Eden itu masih manusia yang kayak bayi, nggak tahu yang mana yang jahat, mana yang baik. Maka mereka telanjang, nggak malu. Ini bukan karena mereka suami istri maka nggak malu, enggak. Memang karena mereka nggak tahu yang baik mana, yang jahat mana. Karena yang baik dan jahat itu adanya kalau mereka makan buah pohon itu, pengetahuan yang baik dan jahat baru dia ditahu. Jadi Adam dan Hawa tuh masih belum serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka ketika Adam sudah makan buah itu, maka Tuhan bicara, mereka telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Artinya istilah salah satu dari kita itu artinya dia belum betul-betul serupa dan segambar dengan kita. Karena untuk menjadi serupa dan segambar, bukan hanya perlu makan buah pohon pengetahuan, tapi juga buah pohon kehidupan yang nanti ditawarkan Yesus. Ya, 4.000 tahun kemudian itu kalau dihitung, karena orang banyak hitung dari Adam sampai Yesus itu 4.000 tahun. Abraham itu 2.000 tahun sebelum Yesus kan. Nah jadi manusia ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa belum serupa dan segambar dengan dia. Mereka masih dalam posisi murni, innocence. Enggak juga kudus, karena mereka belum makan buah pohon pengetahuan. Buah pohon kehidupan, jadi enggak kudus. Belum memiliki karakter. Karena pohon hayat ini, life inilah yang membuat manusia punya karakter Kristus. Karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Manusia belum, Adam dan Hawa. Jadi dia masih netral, innocent. Tapi juga belum berdosa. Karena belum melanggar firman Tuhan untuk makan pohon pengetahuan. Jadi Adam dan Hawa itu belum, rencana Tuhan masih panjang. Juga kan rencana Tuhan bukan hanya, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, itu satu. Yang kedua baru supaya berkuasa atas segala sesuatu di bumi. Jadi bumi ini diberikan kepada manusia supaya dikuasai, ditaklukkan, manusia memerintah ya, menaklukkan segala sesuatu. Ya berarti ada musuh yang harus ditaklukkan. Itulah dia yang segala yang merayap di bumi itu. Setan, iblis, roh jahat itu semua. Jadi sekali lagi rencana Tuhan tidak boleh gagal. Ya. Ini para teolog ini kan karena dia dipengaruhi filsafat yang dia bilang ya manusia punya kehendak bebas. Ya. Begitu katanya Tuhanlah yang memberikan kehendak bebas. Dari mana Tuhan memberikan kehendak bebas? Ada enggak ayatnya itu? Tuhan memberikan kehendak bebas. Enggak ada. Kalau manusia punya kehendak sebagai pribadi, betul. Kita sebagai pribadi punya kehendak. Tapi kalau dibilang kehendak bebas, bisa menentukan arah hidup kita, bisa menolak Tuhan, bisa menentukan, nggak usah gitu. Menentukan besok aja kita nggak bisa kok. Yakobus makanya bilang, ada orang sombong bilang kami akan pergi ke kota berdagang dan mendapat untung dan sebagainya. Yakobus bilang kamu ini besok, jangankan besok, mungkin 1 jam kemudian aja kamu nggak tahu kok apa yang terjadi. Jangan-jangan kau mati di sana, serangan jantung. Tuh orang lagi ketawa, lagi ngobrol-ngobrol, langsung mati. Ada yang lagi siaran itu, saya sudah lihat di video-video itu. Orang lagi siaran langsung jatuh mati dia. Ada yang lagi khotbah mati. Ya kalau itu makanya jadi nggak tahu kita. Jangan ngomong kehendak bebas lah. Itu cuma omongan-omongan filsuf yang selangkah lagi dia jadi murtad dan tidak mengakui Tuhan. Ya, dalam kekristenan udah dipercaya sangat dalam bahwa manusia punya kehendak bebas, bisa nolak. Makanya ada yang bilang gini, kan dalam Timotius ya, bahwa Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan.
Nah, inilah ini yang para yang apa? Orang yang bilang, tapi manusia punya kehendak bebas, bisa menolak. Ya. Jadi, ya Tuhan tidak bisa ngomong apa-apa, dia sudah berikan kehendak bebas. Dan ya apa boleh buatlah. Malah ada seorang penginjil yang sangat terkenal sekali, dia bilang, neraka itu bukan Tuhan ciptakan untuk manusia. Emang benar ada ayatnya, neraka diciptakan untuk iblis dan roh jahat. Tapi dia bilang kalau manusianya itu punya karena kehendak bebas, bisa tolak kasih karunia Tuhan. Makanya ya udah manusia masuk situ. Ya apa boleh buat, Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Ini Tuhan apa ini modelnya? Nggak bisa buat apa-apa. Tuhan yang bukan maha kuasa jelas. Dia nggak maha kuasa, ya nggak bisa buat apa-apa kok. Ya. Ada lagi cerita mengenai iblis. Ini semuanya cerita-cerita yang dari para teolog ini menghina Tuhan juga ini. Iblis katanya tuh Lucifer, malaikat baik tadinya katanya. Bahkan memuji-muji Tuhan ya, bahkan ada yang cerita ini badannya itu penuh alat musik macam-macam. Tahu-tahu karena dia berhendak menyamai Tuhan, karena dia punya kehendak bebas katanya, dia berontak. Dan dia bisa tarik sepertiga daripada malaikat-malaikat itu, karena di Wahyu kan ada naga menarik sepertiga bintang-bintang itu. Mau-maunya aja dicomot-comot ayat itu. Ini Tuhan model apa ini? Yang punya makhluk kayak yang namanya Lucifer, tiba-tiba dia berontak dan dia menarik sepertiga. Katanya manusia juga. Pokoknya udah konyol lah Tuhan yang model begini, tinggalin aja lah. Apa lagi gunanya kita sendiri kan tidak ada kemampuan berbuat apa-apa. Jadi kita harus mencari Tuhan yang memang bisa yang rencananya tuh pasti jadi. Puji Tuhan. Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab ini adalah Tuhan yang menentukan segalanya. Roma pasal 11, segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh dia yang menyebabkan segala sesuatu itu bergerak. Makanya Paulus bilang dalam kisah para rasul, kita ini ada, kita ini hidup, kita ini bergerak, itu di dalam Dia. Jadi Tuhan ketika menciptakan alam semesta itu bukan berarti Dia tinggal di alam semesta. Alam semesta ini yang tinggal di dalam Dia. Dan Dia menggerakkan itu. Ya, burung jatuh pun, burung. Itu kejadian yang kita nggak peduli sama sekali tuh. Burung jatuh tidak terjadi kecuali oleh kehendaknya. Di dalam kehendak Dia. Tidak bisa satu inci bergerak, itu ada sesuatu yang bergerak kalau bukan karena Dia. Tidak bisa. Ya, itulah Dia Tuhan yang Maha Kuasa, itulah Tuhan yang berdaulat, itulah Tuhan yang bicara di Alkitab ini. Segala kehendak-Ku akan kulaksanakan. Ada kan Tuhan juga sudah bicara, saya sudah singgung itu. Yang apa di Yesaya ini, kalau firman-Ku, ini coba dulu saya mudah-mudahan saya dapat ya ayatnya. Nah, coba dulu dari Yesaya 55. Sebab ini 11 ya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Inilah yang seperti yang Kejadian 1 ayat 26 28 itu. Baiklah kita menjadikan manusia, tidak dibilang sebagian manusia. Baiklah kita menjadikan seluruh manusia, itu maksudnya. Serupa segambaran kita. Itu Tuhan yang ngomong tuh ya. Dalam Dewan Musyawarah Ilahi itu, baiklah kita. Tuhan itu, saya yakin itu Bapa yang bicara itu. Karena Bapa lah yang menentukan segalanya tuh. Anak, roh itu bersifat feminin ya. Makanya Tuhan itu saya lebih senang bilang Tuhan keluarga. Tuhan adalah keluarga sejati itu ya. Itu Bapa yang bicara. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Baiklah kita menjadikan manusia seluruhnya serupa segambaran kita. Ini dikatakan, itu firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ini dia Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab. Bukan yang dinyatakan oleh para teolog itu. Tuhan lemah. Ya. Ada lagi yang menghina itu penginjil itu. Yesus katanya ngetok pintu semua hati semua orang. Padahal itu di gereja Laodikia itu. Yesus mengetok pintu gereja Laodikia, yang gereja yang tongkak itu, yang merasa aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, aku memperkayakan diri gitu. Yesus bilang, kau sebenarnya miskin, buta, telanjang, ya nggak punya apa-apa ya. Nah, terhadap gereja yang kaya, yang bukan kaya maksudnya,
gereja yang merasa diri itu kayak gitu, kaya apa semua nggak kurangan apa-apa. Nah, itu Yesus ada di luar, nggak di dalam itu. Ngetok pintu gereja itu yang diketok Yesus. Nah inilah si penginjil ini membuat cerita dengan dramatis lah ya. Dia bilang Yesus mengetok pintu semua orang katanya, apalagi kalau dia khotbahnya pakai musik gitu. Bukalah pintu hatimu katanya. Itu Yesus sedang digambarkan sebagai pengemis yang ketok-ketok pintu supaya ada orang yang membuka pintu dan Yesus baru masuk. Nggak ada tuh Alkitab ngomong begitu. Alkitab mesti bilang Yesus sangat berotoritas. Kalau dia bilang ikut aku, ikut. Yesus juga jelas, nggak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa nggak berikan kasih karunia sama dia. Ya. Jadi Yesus bukan pengemis ketok-ketok pintu semua orang. Kalau Yesus mau sekarang juga, dia bilang, sujud semua manusia di muka bumi ini, sujud semuanya, tersungkur semuanya. Karena segala otoritas sudah ada di surga, di bumi, sudah di tangan Yesus. Keselamatan itu soal otoritas kok. Ini siapa yang berotoritas nih? Ya, kalau berotoritas orang harus tunduk. Kayak polisi saya sering cobain tuh. Biarpun ini truk besar dengan badan yang sopir preman gitu. Kalau polisinya krempeng misalnya kurus, tapi dia pakai pakaian polisi ya, itu tanda otoritas dia. Dia tinggal perik turun itu orang yang gede, dia malah hormat. Siapa? Mana SIM, SNK, kasih tuh. Saya tilang kamu. Berbuat salah gini-gini, nurut. Kenapa? Otoritas polisi yang disimbolkan pakaiannya itu. Jadi Yesus, kalau dia bilang, aku akan menarik semua orang, ya, 7 Yohanes 12 ayat 32, itu berarti semua orang datang kepada Yesus pada akhirnya. Tapi sekarang dia nggak mau narik semua orang. Dia akan tarik hanya umat pilihannya dulu. Ya, dia sebelumnya kan menghajar juga karena gereja ini kan udah jatuh ini. Sama seperti Israel, nanti saya sebut dosa-dosa Israel yang pertama. Mirip kok dengan dosa-dosa penyakit kekristenan itu, sama aja, nggak ada yang baru. Di dunia ini nggak ada yang baru. Cuma berubah-ubah aja kelihatannya, tapi prinsipnya sama. Ya. Jadi negeri kekristenan jatuh oleh ajaran Biliam, Nikolaus, si Jebel. Ya. Yesus disiplin itu dunia kekristenan. Ya, itu lihat Wahyu pasal 17 itu, perempuan yang di padang gurun simbol daripada disiplin itu. Dan para pemenangnya ya perempuan di Wahyu pasal 12 itu, atau yang di Wahyu pasal 14 itu yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Jadi intinya rencana Tuhan boleh gagal, tapi kalau dari umatnya ada dosa, Tuhan tegur dan Tuhan pakai nabi-nabi. Nabi itu pelihat. Ini Yesaya ini, tuh lihat pembukaan daripada Yesaya ini ya. Pembukaannya, sudah lihat ini apa yang dikatakan di sini ya, pasal 1 ayat 1 ya. Ini yang penting ini, penglihatan itu langsung pembukaannya yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini yang dilihat Nabi, bukan yang dirasakan oleh para imam yang sedang bikin korban-korban persembahan, atau raja yang sedang memerintah, atau rakyat. Enggak begitu. Karena ini zamannya zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, bahkan raja yang bagus. Ya, jadi seolah-olah bukan kita fine-fine aja, baik-baik aja ini. Tapi bukan itu yang mereka lihat. Ya. Tapi yang dilihat Yesaya, waduh. Ini lihat aja cerita ini. Pemimpin-pemimpin manusia Sodom, ya. Di sini lihat manusia rakyat itu manusia Gomora. Ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak katanya. Tuhan bilang, aku sudah jemuk. Ya. Jadi kalau orang Israel tetap bawa korban, ya, imam-imamnya sibuk di bait suci. Ya. Ya belum dirubuhin bait sucinya oleh Nebukadnezar itu. Mereka kelasa ini baik-baik aja, kita beribadah terus kok. Ya. Kayak dunia kekristenan ya. Kita kok kamu kritik-kritik orang, menghakimi dan sebagainya. Kami kok ibadah seminggu sekali, itu minimal. Belum lagi nanti ada yang sel grupnya, atau macam-macam. Korban ibadah itu kasih perpuluhan, buah sulung lah, macam-macam persembahan, janji iman.
Kita baik-baik aja, ya itu yang kamu lihat. Tapi yang dilihat Tuhan melalui nabinya enggak itu. Itu dulu saya lihat ya. Saya baca dulu beberapa lah ya. Enggak usah semua daripada ini. Tapi perhatikan di sini. Baik imam maupun nabi pening karena arah kacau oleh anggur. Lihat, perhatikan tuh. Bahkan nabi sih, nabi palsu ya. Ini dia susahnya ini. Di dalam zaman desa saya ini banyak nabi palsunya. Nabi palsu ini selalu cirinya ya. Kalau nabi palsu selalu bicara damai sejahtera. Tenang aja, Tuhan memberkati kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Tenang. Dia nggak pernah negor itu kalau nabi-nabi palsu itu. Ngomongnya yang enak. Positive thinking dong. Nah, macam itu. Masalahnya bukan soal engkau karena nggak melihat, matamu buta. Itu sebabnya engkau ngomong damai sejahtera. Ya. Rata-rata itu nabi palsu itu, guru palsu selalu ngomongnya kebaikan Tuhan diarahkan, tapi kebiasaannya itu ke hal-hal materi. Karena dia juga butuh duit. Ya, udah makanya khotbahnya. Tapi dia akan ceritakan kebaikan Tuhan apa semuanya. Nggak pernah dia kasih tahu keadaan kita, keadaanmu itu sebenarnya begini. Enggak. Kayak gereja di Laodikia, gereja akhir zaman lah. Sudah lihat nggak di situ? Ada di situ penatuannya, di situ mimpinya, ada di situ nabi-nabinya. Mereka bicara apa itu? Sampai jemaat memandang kami kaya, kami sudah kekurangan apa-apa. Itu kan karena dari khotbah-khotbah dari mimbar-mimbar ngomongnya yang enak-enak. Damai kita dependennya, Tuhan mengasihi kita, jangan khawatir, jangan takut. Ya benar memang Tuhan begitu, tapi engkau masalahnya tidak melihat. Matamu tidak melihat kondisi yang sebenarnya. Dunia kekristenan itu kalau orang nggak ngelihat, dia pikir baik-baik saja. Kita berkembang kok, kita beribadah kok. Ini kok makanya kita dan tidak melihat. Makanya di gereja Laodikia aku kasih itu minyak supaya engkau dioles supaya ngelihat yang sebenarnya. Ini ada seorang yang namanya Peter Tan. Dia dulu ya waktu masih bagus ya, jadi jatuh dan dia nggak tahu di mana. Pandainya waktu dia masih bagus, dia orang senang puasa. Yang dia sekali dapat penglihatan bahwa manusia itu ada dua, yang manusia lahiriahnya dan manusia batiniahnya. Dia melihat orang yang manusia lahiriahnya bagus, termasuk pendeta-pendeta besar ya, yang dikatakan besar. Pokoknya pelayanannya mantap, gedungnya besar, ritualnya bagus, dihargai, dihormati orang banyak, ya pendek aja udah semuanya lah. Yang lahiriahnya. Sama lah, dalam lembaga Kristen kan yang lahiriahnya itu, kalau dibilang pendeta besar, itu yang besar itu yang lahiriahnya itu. Terkenal, sekolah teologinya bagus, jemaatnya banyak, kaya, semuanya itulah pendeknya. Nah si Peter Tan ini diberi penglihatan sama Tuhan. Dia bisa melihat manusia lahiriah yang bagus itu. Dia lihat manusia batiniahnya. Wah, dia melihat manusia batiniahnya kurus itu ya. Ditonjok-tonjokin sama iblis gitu. Dipukul-pukul sama iblis dia. Ya. Terus Peter Tan kaget tuh. Ini kok manusia lahiriahnya begitu bagus. Kok manusia batiniahnya bisa begini kurus dan digebuk-gebuk sama iblis dari belakang. Dari depan juga ditempelengin apa semuanya gitu. Akhirnya dia bilang, Tuhan aku bertobat, aku mau enggak yang lahiriah lah. Karena memang manusia lihat yang lahiriah kan gitu. Ya. Bahkan Nabi Samuel pun sempat salah. Dia waktu lihat anak-anaknya Isai, ada yang namanya siapa yang pertama tuh? Sama tuh apa siapa tuh? Jalan gagak ya. Karena Daud itu kan yang paling kecil, nomor 8 apa nomor 7 itu. Ya. Nomor 7 kali ya. Jadi Isai juga nggak manggil dia, nggak manggil Daud. Daud dulu orang recehan. Jaga domba di sana ya. Ya, ini yang Isai pikir juga ini pasti yang hebat-hebat. Nah, Samuel juga lihat, oh duh. Inilah nih orang yang dipilih Tuhan, kan gitu kan? Tuhan bilang, jangan lihat rupa, jangan lihat penampilan, jangan lihat yang lahiriahnya.
Ini aku tolak. Mereka ini jadi tentara Saul loh. Yang kayaknya tiga orang yang paling besar dari anaknya Isai itu. Ini sudah jadi tentaranya Saul. Secara lahirnya bagus sekali mereka itu. Pakai pakaian ya tentara lah. Pedang, apa semuanya lah. Lengkap lah, ketopong dan sebagainya. Tapi takut sama Goliat, itu persoalannya. Karena mereka hanya lahiriahnya doang. Orang yang lahiriahnya aja hebat tuh di situ. Begitu lawan musuh nggak berani dia. Ya. Hanya gaya-gayaannya aja. Daud enggak, dia nggak punya apa-apa. Ya emang namanya anak gembala. Ketika disuruh pakai pakaian Saul, saya nggak biasa ini. Nanya dengan ketepel itu aja, tapi ada urapan. Cetok, itu kena ke jidatnya si Goliat, mati dia. Jadi yang lahiriah ini, si Peterson kembali lagi lihat sebentar ini. Setelah dia lihat itu, barulah dia. Nah begitulah dunia kekristenan. Kalau dilihat oleh nabi palsu atau nabi palsunya ngomong, ini semuanya baik. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita. Pendeknya ayo, maju. Jangan lupa persembahannya ya. Perpuluhan buat sulung. Supaya kita muliakan Tuhan katanya ya. Dia muliakan Tuhan. Tapi uangnya kan bukan untuk Tuhan. Tuhan gak butuh duit kok. Kalau gereja mula-mula ngumpulin itu untuk janda-janda, orang miskin. Karena mereka harus makan. Nah di sini umat Tuhan dosanya keadilan itu yang biasa dilihat Nabi ya, umumnya yang dilihat Nabi. Yang pertama biasanya Nabi melihat ritualmu itu bagus, tapi hatimu yang gak beres. Coba dulu kita lihat dulu ya. Untuk apa ini korban bakaranmu itu yang banyak-banyak kan begitu kan? Padahal kau di situ ada perampokan, ketidakadilan, penindasan anak yatim, orang janda itu yang dilihat Nabi. Coba dulu kita lihat di sini nih. Ini perhatikan juga, motivasinya juga lihat ya. Ini bangsa yang buta judulnya ini. Yesaya 29. Sebab Tuhan telah membuat kamu ya matamu, ini matanya berarti Nabi itu ya. Karena Nabi zaman dulu disebut pelihat. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Kemudian ayat 13 ini dosanya nih. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini cocok ini untuk dunia kekristenan ini. Ya, mendekat dengan mulut. Muji Tuhan, angkat tangan apa semua ya. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Karena nggak suka Tuhan. Ya kalau berkat Tuhan ya suka lah. Apa berkat Tuhan? Ya kekayaan, kesehatan, kemakmuran. Oh suka. Tapi kalau Tuhan, enggak. Nggak mau dia ya. Hatinya dia lebih cinta dunia. Cinta akan kekayaan, kemakmuran, kesehatan. Itu yang dia cintai. Itu makanya Tuhan bilang, mulutmu itu memuji aku, tapi hatimu, di situ dia ya. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Disuruh datang hari Minggu datang, suruh kasih perpuluhan datang, suruh berdiri datang, suruh duduk datang, semuanya datanglah. Itu ibadah kredo lah, pengakuan iman sebagainya hanya diucapkan di mulut, tapi hati enggak. Itu yang jadi makanya kalau nabi yang palsu itu akan mendukung yang begini nih. Kita ibadah bagus, pujiannya bagus, apanya yang lahiriah enggak. Tapi Tuhan yang nabi asli itu dia melihat di dalamnya. Ini gimana nih hati ini orang nih? Ini sebenarnya cari Tuhan atau cari berkat nih? Gimana nih hatinya? Kemudian selain yang ini, yang dilihat penindasan. Nah ini penindasan. Apa ya? Mana ya ayatnya ini ya? Pendeknya orang-orang yatim, janda-janda, terjadi penindasan lah. Dalam dunia kekristenan terjadi nggak penindasan? Terjadi sekali. Hanya nggak diungkit. Nanti kok sebab gini, ini aja dulu lah. Renungkan dulu. Dalam gereja mula-mula kesimpulannya tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Karena harta yang uang itu dibagi-bagi. Itu rutin ya, pembagian untuk janda-janda orang-orang miskin itu rutin. Ingat ya, rutin. Makanya kadang-kadang ada pembagian yang gak rata aja, janda-janda yang berbahasa Ibrani dengan berbahasa Yunani. Itu udah ribut.
Karena rutin, kasih rutin. Makanya rasul-rasul bilang, udah kita pilih aja 7 orang untuk ngurusin soal itu, biar kami para rasul bisa fokus kepada doa dan firman. Uang ini utamanya untuk orang miskin. Paulus juga ngerjain itu. Kalau gereja di Yerusalem ada kekurangan, dia ambil gereja-gereja lain dari bangsa-bangsa lain, dia bawa situ. Uang terutama, kalau sekarang uang untuk apa? Dunia Kristen, coba dulu. Nggak usah terlalu rohani-rohani banget sih, nggak usah. Untuk apa uang sekarang dikumpulin dalam kekristenan? Ya itu yang orang yang ngaku-ngaku suku Lewi itu loh. Ya, aku ngaku hamba Tuhan. Ngaku-ngaku biji matanya Tuhan. Ya tentu untuk gedung, tentu untuk bayar-bayar, untuk dia lah sebenarnya. Dia yang ngatur itu. Saya dipercayakan memegang uang jemaat. Siapa yang bilang kau dipercayakan itu? Rasul-rasul aja. Iya, jadi dia orang katanya ke situ, tapi setelah itu dia serahkan kepada 7 itu yang atur, bagiin kepada janda-janda orang supaya jangan terjadi penindasan. Supaya jangan terjadi penindasan, ya. Kalau dalam dunia Kristen nggak usah ceritalah, udah banyak lah itu penindasan. Masa dia harus dijelasin? Ya, karena saya juga salah satu bagian dulu itu ya dalam kepenatuan, dalam kependetaan. Tahu saya itu sebenarnya penindasan itu. Ya. Banyak ya pendeta kaya-kaya apa semua makmur bisa ratusan miliar, dia bangga sekali bilang itu. Bahkan ada yang triliun ngumpulin uang itu. Kadang didatangin itu yang belum bayar perpuluhan itu. Kejam itu kok. Itu termasuk biaya buah sulung. Itu pun kejam juga. Itu penindasan yang gitu-gitu yang dilihat oleh para nabi yang benar. Ketidakadilan, ya. Bukan ritualnya. Kalau ritualnya atau penampilan pendetanya, ya jubahnya, itu bagus. Tapi bukan itu yang dilihat. Ya, misalnya ada Yesus itu masuk ke bait suci. Ini sebentar masih ada. Ya, ini nanti sambung lagi lah. Yesus masuk ke bait suci. Coba lihat ya saudara. Itu orang Farisi taruh sedang apa? Lalu Yesus ngamuk, dibantingin semuanya apa? Apa yang Yesus lihat rupanya? Dia lihat di situ ada sarang penyamun, dagang, cari untung. Nah itu yang dilihat Yesus, bukan ritualnya. Kalau ritualnya bagus. Makanya orang Farisi kaget. Yesus, saya yakin murid-muridnya pun kaget tuh kenapa Yesus marah. Nah, sekarang pertanyaan, kalau Yesus datang secara jasmani, datang ke tempat-tempat ibadah di kebaktian kekristenan ini, gimana dia? Saya yakin sih sama. Kan dibanting-banting juga itu, karena dagang situ. Ada pengkhotbah terkenal nggak malu. Kalau kau makan di warung Padang kan bayar. Ya kalau makannya di sini, bayarnya di sini, jangan bayar di tempat lain. Jual firman ya nggak malu-malu. Oke lah, nanti kita sambung lagi lah. Ini masih teguran ini ya. Haleluya. Amin.